Topik kuliah hari ini adalah mengenai pengertian, stratifikasi, dan mobilitas sosial. Terdapat 4 bahasan dalam kuliah hari ini. Pertama, konsep stratifikasi, kemudian penyebab dan dampak stratifikasi, ketiga, mengenai pendekatan dalam studi stratifikasi, dan terakhir mengenai konsep mobilitas sosial. Adapun beberapa definisi yang bisa diungkapkan di sini adalah pertama, stratifikasi merupakan pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Hal ini dituliskan oleh Profesor Kamanto Sunarto dalam buku Pengantar Sosiologi. Kemudian Giddens melihat juga bahwa terdapat ketidaksetaraan atau terdapat kesenjangan antar individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, sehingga terjadilah stratifikasi. Nah, bagaimana dengan sifat stratifikasi? Stratifikasi itu bersifat universal, ada di mana saja, tetapi bentuknya bervariasi. Kedua, stratifikasi selalu ada kapanpun dari masa ke masa. Yang ketiga, stratifikasi diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu apa yang menyebabkan terjadi stratifikasi? Davis and Moore mengatakan bahwa terjadi fungsi status untuk menunjang kesinambungan masyarakat, sehingga diperlukan adanya stratifikasi. Kemudian penyebab lain adalah menurut Marx adanya dinamika dalam masyarakat yang menyebabkan adanya stratifikasi, dan Max Weber juga melihat pada penyebab stratifikasi berupa persaingan dan konflik baik dalam bentuk kekuasaan, ekonomi maupun prestis. Kemudian apa dampak dari adanya stratifikasi? Terdapat banyak sekali dampak yang bisa dilihat dalam keseharian hidup di dalam masyarakat. Antara lain, perbedaan dalam hal perilaku, dalam hal gaya hidup, sikap politik orang yang berbeda dalam strata, kualitas hidup, dan sebagainya. Nah, untuk mempelajari stratifikasi, paling tidak ada 3 pendekatan, yaitu pertama struktural fungsional, kedua pendekatan konflik, dan ketiga pendekatan interaksionisme simbolik. Pendekatan struktural fungsional yang dilihat oleh Davis dan Moore itu mengatakan bahwa stratifikasi itu adalah merupakan suatu keharusan yang bersifat fungsional. Ia melihat bahwa perbedaan jenis pekerjaan dan jenjang pekerjaan merupakan sebuah kebutuhan masyarakat demi terciptanya keberlangsungan hidup masyarakat. Perspektif konflik melihat bahwa stratifikasi sosial itu menciptakan sistem ketimpangan dan ketidakadilan di dalam masyarakat. Nah, hal ini memberikan keuntungan bagi individu-individu yang berada pada posisi sosial yang lebih tinggi dan memiliki kekuasaan yang lebih daripada yang lain. Kemudian bagaimana dengan pendekatan interaksionisme simbolik? Pendekatan ini memfokuskan kajiannya pada tingkat mikro, yaitu khususnya tentang bagaimana interaksi di tingkat mikro merefleksikan dan menciptakan kondisi kesenjangan kekuasaan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, setelah kita melihat berbagai hal di atas, kita beralih kepada bagaimana cara kita mempelajari stratifikasi sosial. Terdapat 3 cara. Yang pertama adalah secara objektif, yaitu dengan menggunakan indikator atau dimensi-dimensi objektif berupa misalnya pendidikan, pekerjaan, maupun penghasilan. Lalu bisa juga cara kedua, yaitu secara subjektif, di mana subjek penelitian kita menilai status mereka sendiri. Ketiga, cara reputasional, yaitu subjek penelitian kita, misalnya responden, menilai status orang lain. Nah, ketika kita melihat bagaimana strata masyarakat Indonesia, kita bisa melihat dari berbagai data-data statistik. Misalnya dari data BPS, diperlihatkan bahwa strata Indonesia, yaitu dalam hal ini adalah strata rumah tangga Indonesia, ternyata kelas bawah itu yang paling besar jumlahnya, di mana persentasenya itu melebihi dari 50%, bahkan bisa mencapai 65% atau bahkan lebih. Sedangkan kelas atas itu kecil, yaitu hanya sekitar 15%. Lalu data-data dari sumber lain, misalnya dari berbagai lembaga-lembaga riset, itu juga memperlihatkan besarnya persentase lapisan di bawah. Seperti dilihat dengan pengeluaran maupun income yang diterima rumah tangga, ternyata kelas bawah itu bisa mencapai lebih dari 70%. Nah, kemudian sekarang kita beralih kepada bahasan mengenai mobilitas sosial. Definisi mobilitas sosial juga terlalu banyak diungkapkan oleh para ahli. Ya, antara lain bahwa mobilitas sosial itu adalah pergerakan individu atau kelompok antara posisi-posisi sosial yang berbeda. Pergerakan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, mengapa kita perlu mempelajari mobilitas sosial? Terdapat beberapa signifikansi kajian terhadap mobilitas sosial. Pertama, dengan mempelajari stratifikasi, kita dapat mengamati
proses dan perubahan sosial yang terjadi dengan cermat. Selain itu, studi stratifikasi juga bermanfaat untuk mengetahui sebaran kekuasaan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat, serta bagaimana pembuatan kebijakannya. Signifikansi lain adalah dengan mempelajari mobilitas, kita bisa melihat apakah suatu masyarakat itu menerapkan sistem kesetaraan kesempatan atau tidak. Ya. Hal lain adalah kita bisa melihat apakah masyarakat itu memberikan kesempatan hidup atau life chance yang setara antara individu atau kelompok masyarakat. Selanjutnya, kajian mobilitas itu juga akan melihat keterbukaan sebuah masyarakat. Kemudian, juga dapat melihat identifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap mobilitas vertikal ke atas. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana isu keadilan sosial. Dan yang terakhir, dengan mempelajari mobilitas sosial, kita juga bisa mengkaji dan memberikan usulan kebijakan sosial apa yang dapat mendukung mobilitas sosial vertikal naik. Mobilitas horizontal itu adalah perpindahan seseorang dari satu posisi ke posisi lain, namun dalam lapisan yang sama. Misalnya orang berpindah pekerjaan tapi dengan status yang sama. Sedangkan mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang dari satu strata ke strata lain, baik itu naik atau turun. Kemudian, mobilitas juga bisa dilihat adalah mobilitas antar generasi dan mobilitas intragenerasi. Mobilitas antar generasi itu adalah mobilitas antara satu generasi ke generasi lain. Misalnya dari generasi orang tua ke generasi anak. Sedangkan mobilitas intragenerasi adalah mobilitas yang memperlihatkan proses berjalannya atau proses jalur karir seseorang sejak dia awal hingga saat ini. Mobilitas ini mengkaji hubungan antara kelas sosial dan pekerjaan pertama seseorang dengan pekerjaan dan atau posisi sosial mereka saat ini. Mobilitas sosial juga memiliki saluran-saluran, bisa berupa pendidikan, pernikahan, masuk dalam organisasi profesi, masuk dalam organisasi politik, lembaga keagamaan, dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung mobilitas sosial? Kebijakan inklusi sosial. Berupa misalnya salah satunya adalah mobilitas vertikal yang disponsori oleh negara. Kedua, pemberian kuota, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun posisi di dalam parlemen. Ketiga, kalau kita melihat kepada strata, kita melihat pada strata vertikal dan juga memperhatikan aspek horizontal, yaitu gender, suku, agama, etnisitas. Dan kebijakan-kebijakan ini juga sebaiknya dicantumkan dalam konstitusi. Lalu bagaimana kebijakan untuk mengurangi ketidaksamaan atau kesenjangan? Pertama, hak atas kesempatan yang sama. Kemudian pemerataan pendapatan, adanya program-program pembangunan seperti kredit UKM, subsidi, dan sebagainya, adanya pajak progresif, kemudian pembatasan perbedaan antar individu, dan sebagainya. Demikian kuliah untuk sesi hari ini. Terima kasih.